semuanya, hari ini saya sedang berada di Museum Pos Indonesia. Dan seperti apa keseruannya, kita langsung lihat-lihat ya. Nah, buat teman-teman yang mau tur ke Museum Pos Indonesia, teman-teman kalau bingung bisa lihat ini dulu. Ini biasanya suka ada di awal-awal pintu gitu ya. Jadi teman-teman nggak akan bingung karena di sini sudah tertera denahnya dari mana teman-teman harus masuk dan kemana teman-teman harus keluar. Oke, kita lanjut ke bawah. Museum Pos Indonesia telah ada sejak masa Hindia Belanda dengan nama Pos Telegraf dan Telepon atau PTT. Pada tahun 1931 telah dibuka Museum PTT yang terletak di bagian sayap kanan bawah gedung kantor pusat PTT, Jalan Cilaki nomor 55, Bandung. Atau tepatnya di sayap timur gedung pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang lebih terkenal dengan Gedung Sate. Pada tanggal 27 September 1983, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi meresmikan PTT menjadi Museum Pos Indonesia. Nah teman-teman, di lorong pertama kita bisa menjumpai kotak surat yang sudah dipakai dari generasi ke generasi. Kalau dilihat dari bentuknya, kotak surat ini memang sama, cuman warnanya saja yang berbeda. Sekarang masih ada nggak ya? Sampai saat ini, Museum Pos Indonesia sudah memiliki beragam koleksi yang berhubungan dengan sejarah pos selama 5 masa pemerintahan, yaitu dari masa Kompeni, masa pemerintahan Daendels, masa pemerintahan Inggris, masa pemerintahan Hindia Belanda, masa pemerintahan Jepang, dan masa kemerdekaan. Nah, di bagian ini kita bisa melihat sepeda-sepeda yang digunakan oleh pegawai Pos Indonesia untuk mengantarkan surat dari stasiun kereta api. Sepeda-sepeda ini dibuat di Jerman, kemudian digunakan oleh PT Pos Indonesia pada tahun 1950-an. Jalan sedikit dari lorong, kita akan menjumpai ruangan-ruangan yang disimpan untuk perangko-perangko juga piagam-piagam. Jadi teman-teman nanti bisa lihat perangko-perangko yang sudah digunakan dari zaman ke zaman, nggak cuma di Indonesia, tapi juga di berbagai negara. Kemudian di sebelah sana kita akan melihat piagam-piagam penghargaan yang didapatkan oleh PT Pos Indonesia. Koleksi perangko di Museum Pos Indonesia dipamerkan pada papan kayu yang dibingkai oleh figura kaca yang berukuran besar. Namun ada beberapa perangko yang ditempatkan pada album, bahkan perangko lain khusus ditempatkan pada lemari panjang. Area sini kita bisa melihat timbangan-timbangan yang digunakan oleh PT Pos Indonesia. Timbangan-timbangan ini adalah timbangan-timbangan paket teman-teman semua. Jadi waktu itu sistem timbangannya masih menggunakan sistem yang tidak cukup modern ya teman-teman. Namun ini juga merupakan sebuah kebanggaan karena timbangan ini masih ada sampai sekarang. Di Museum Pos Indonesia juga terdapat beragam benda yang digunakan untuk mendukung proses pos, yakni berupa timbangan pos, materai, miniatur alat angkut pos, surat, seragam petugas pos, gerobak angkot, dan lain sebagainya.
Kondisi barang-barang tersebut memang sudah tak seindah dahulu karena termakan oleh usia. Namun, barang-barang tersebut masih dirawat dengan baik. Di area ini kita bisa melihat topi dan pet, kemudian di sana juga ada pakaian yang pernah digunakan oleh pegawai Pos Indonesia. Nah, di etalase ini kita bisa melihat gambar-gambar atau foto-foto tokoh dari PT Pos Indonesia. Tokoh-tokoh ini dari zaman Hindia Belanda, kemudian sampai yang sekarang. Nah, teman-teman, di area ini kita bisa melihat pameran surat-surat emas, juga naskah-naskah yang dulunya dialamatkan kepada kerajaan Belanda. Surat-surat ini ditulis oleh bangsawan, juga raja-raja Nusantara waktu itu. Dan yang menariknya, surat-surat ini itu ditulis dengan menggunakan bahasa daerah. Pada bagian ini terdapat ruang yang menampilkan surat emas, yaitu surat dari berbagai raja-raja dan bangsawan Nusantara kepada para komandan dan jenderal Belanda. Isi surat-surat tersebut beragam, mulai dari masalah perdagangan, ekonomi, dan politik. Media yang digunakan untuk menulis juga beragam, dari kulit binatang, daun lontar, kertas, atau bilah bambu.